akan kita bahas kali ini adalah pencemaran udara. Ini adalah contoh dari pencemaran udara. Apa sih pencemaran udara itu? Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Gangguan pada kesehatan manusia secara umum serta menurunkan kualitas lingkungan. Itulah akibat dari pencemaran udara. Beberapa jenis bahan yang dapat mencemari udara yakni karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO2), sulfur dioksida (SO2), karbon dioksida (CO2), ozon O3, benda partikulat PM, timah PB dan hidrokarbon HC. Kemudian, pencemaran udara dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Yang pertama adalah pencemaran primer. Pencemaran primer yaitu pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara, seperti berasal dari kendaraan bermotor, aktivitas mesin pembakaran pada pabrik-pabrik penghasil sulfur monoksida dan karbon monoksida, akibat dari proses pembakaran yang tidak lengkap atau tidak sempurna. Yang kedua adalah pencemaran sekunder. Pencemaran sekunder adalah pencemaran yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Contoh dari pencemaran sekunder adalah sulfur dioksida, sulfur monoksida, dan uap air akan menghasilkan asam sulfurik. Selanjutnya kita akan membahas kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara. Di antaranya yang pertama adalah asap dari cerobong pabrik, asap dari kendaraan bermotor, asap dari pembakaran atau kebakaran hutan, asap rokok yang membebaskan karbon monoksida dan karbon dioksida ke udara. Nah, ini adalah contoh dari polusi udara ya. Ada yang dari pabrik, dari kendaraan bermotor, dan ada dari kebakaran hutan. Selanjutnya, kegiatan yang menyebabkan polusi udara yang kedua adalah asam vulkanik dari aktivitas gunung berapi dan asap letusan gunung berapi yang menebarkan partikel-partikel debu ke udara. Nah, ini salah satu gambar dari asap vulkanik. Selanjutnya, yang ketiga adalah asap dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik. Nah, ketiga, asap yang disebabkan dari klorofluorokarbon atau CFC yang berasal dari kebocoran mesin pendingin ruangan AC, kulkas, dan AC mobil. Nah, di gambar dijelaskan bahwa ini adalah zat-zat yang menyebabkan polusi udara. Ada CFC, ada CH4 metana, ada CO2 karbon dioksida, SO, dan NO. Itulah yang menyebabkan polusi udara. Oke, demikian tadi materi tentang pencemaran udara. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang akan kita bahas kali ini adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah atau pencemaran darat adalah semua keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut. Polutan atau penyebab pencemaran bisa berupa zat-zat bahan pencemar, baik berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Pada pencemaran tanah terdapat sampah anorganik yang sulit diuraikan. Contoh, plastik yang dapat terurai dalam waktu 240 tahun, sedangkan sampah kaleng yang terbuat dari aluminium memerlukan waktu 500 tahun untuk dapat diuraikan. Sekarang kita akan membicarakan penyebab pencemaran tanah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian.
Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah limbah domestik. Limbah jenis ini berasal dari pemukiman penduduk. Limbah domestik merupakan sampah basah atau organik yang mudah terurai. Yang kedua adalah limbah industri, yaitu limbah padat hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. Dan yang ketiga adalah limbah pertanian seperti pestisida atau DDT, yaitu diklorodifenil trikloroetana, yang sering digunakan oleh petani untuk memberantas hama tanaman. Nah, ini adalah gambar contoh dari pencemaran tanah. Oke, demikian tadi materi tentang pencemaran tanah. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis limbah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.